Apa sih itu psikologi? Psikologi sendiri diambil dari kata psike dan logos. Psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Secara harafiah, psikologi berarti ilmu jiwa yang diperkenalkan oleh para filsuf milenium seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Psikologi merupakan ilmu yang luas, terus berkembang dan memiliki cabang. Salah satunya psikologi klinis yang akan kita bahas pada hari ini. Orang-orang dengan gangguan jiwa umumnya dipandang dan diperlakukan jauh lebih buruk. Mereka yang mengalami gangguan jiwa dianggap sebagai orang yang dirasuki roh jahat dan seringkali dipandang seperti orang buangan, terkutuk, dan layak diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka memiliki karakteristik yang tercela dari kebanyakan orang biasa. Rumah sakit jiwa yang harusnya merawat mereka malah memperlakukan mereka sedemikian buruknya. Sehingga mulai pada tahun 1700-an sampai 1800-an, beberapa tokoh akhirnya berusaha memperbaiki cara memandang dan memperlakukan orang-orang dengan gangguan jiwa dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Dengan demikian, muncullah psikologi klinis sebagai disiplin formal. Tokoh yang pertama ada William Tuke. Beliau lahir pada tanggal 24 Maret 1732 di York, Britania Raya. Setelah kunjungannya ke rumah sakit jiwa dan melihat kondisi di sana yang cukup memprihatinkan, beliau membuka York Retreat untuk orang-orang yang mengalami sakit jiwa agar lebih terawat dengan baik, bermartabat, dan lebih manusiawi. Adanya York Retreat membuka banyak lembaga lain yang memiliki tujuan sama, yaitu memperlakukan pasiennya dengan baik dan ramah di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Setelah beliau meninggal, York Retreat diteruskan oleh keluarganya. Selanjutnya ada Philip Pinel. Philip Pinel merupakan sosok tokoh yang membebaskan orang-orang dengan gangguan jiwa, di mana beliau berhasil memindahkan orang-orang di Prancis yang sakit mental keluar dari penjara bawah tanah, karena orang tersebut diperlakukan secara narapidana, bukan dirawat sebagai pasien. Beliau meyakinkan orang-orang dengan kuasa di Prancis pada masanya, bahwa orang yang sakit mental bukan berarti dirasuki oleh roh jahat, melainkan mereka layak diberi kasih sayang dan harapan. Pinel membuat sebuah institusi yang pasiennya tidak ditahan dengan rantai atau dipukuli, melainkan beliau menyukai pasiennya sebagai manusia dan memperlakukan mereka secara manusiawi. Hal tersebut dilakukan Pinel karena beliau ingin menyembuhkan pasien gangguan jiwa, bukan mengurung mereka. Berkat upaya Pinel dan Tuke tersebut, pandangan masyarakat Eropa terhadap orang gangguan jiwa menjadi lebih baik. Tokoh selanjutnya yaitu Ely Todd. Beliau merupakan seorang dokter di Connecticut pada tahun 1800, di mana saat itu hanya terdapat 3 negara yang memiliki rumah sakit dengan orang gangguan jiwa. Pada masa itu, orang yang dengan gangguan jiwa ditanggung oleh keluarganya masing-masing, namun cenderung disembunyikan jejaknya karena dianggap sebagai aib keluarga. Todd terinspirasi dari usaha Pinel di Prancis dan menyebarkan berita tersebut kepada rekan-rekannya yang berada di Amerika Serikat dan mendapat dukungan 100% sepenuhnya. Oleh karena itu, Todd dapat mengumpulkan dana pada tahun 1824 untuk membangun sebuah institusi yang bernama The Retreat di Hartford, Connecticut. Beliau memastikan pasien The Retreat akan selalu diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Karena keberhasilan pengobatan Todd dengan adanya institusi The Retreat membuka ide bagi pemimpin negara lain untuk membangun institusi yang serupa di bagian Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, ada tokoh yang bernama Dorothea Lix. Beliau pada tahun 1981 menjadi guru sekolah minggu di salah satu penjara di Boston, di mana narapidana yang ditangkap memiliki gangguan jiwa dan mereka diperlakukan jauh dari kata baik. Melihat hal tersebut, Dorothea itu mendedikasikan kehidupannya untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa dengan mengembangkan perawatan gangguan jiwa. Oleh karena itu, Dorothea berkeliling dari kota ke kota, mengumpulkan data yang kemudian dipresentasikan kepada para penjabat dan meyakini komunitas untuk memperlakukan orang penderita gangguan jiwa secara manusiawi. Sehingga akhirnya di seluruh Amerika Serikat, Eropa, dan Asia terbentuk 30 institusi perawatan yang lebih manusiawi dan penuh kasih sayang untuk orang gangguan jiwa. Selanjutnya adalah Lightner Whitmer. Ia lahir pada 1867 di Philadelphia. Sebelumnya, ia merupakan mahasiswa bisnis dan melanjutkan gelar doktornya di bidang psikologi di Jerman dengan bimbingan Wilhelm Wundt dan James McEnkettle, para pelopor psikologi eksperimental. Pada akhir 1800-an, psikologi hanya dikenal sebagai disiplin akademik yang penuh dengan riset. Mereka tidak mempraktikkan psikologi, mereka hanya mempelajarinya. Di tahun 1896, Whitmer mendirikan klinik psikologi pertama di Universitas Pennsylvania. Hal ini merupakan pergeseran sejarah yang cukup besar karena ini adalah pertama kalinya ilmu psikologi diterapkan secara sistematis dan intensional pada permasalahan manusia.
Pada konvensi American Psychological Association di tahun 1896, ia berbicara pada rekan-rekannya mengenai klinik yang ia buat dan mendorong rekan-rekannya untuk membuka klinik mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menyoroti permasalahan yang dihadapi manusia. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka tidak antusias. Setelah beberapa dekade kemudian, barulah pengaturan klinis berkembang. Di tahun 1914, terdapat sekitar 20 klinik psikologi di Amerika Serikat yang sebagian besar mencontoh Whitmer. Bahkan di tahun 1935, jumlahnya melonjak hingga lebih dari 150. Di kliniknya, Whitmer menangani anak-anak yang memiliki masalah di lingkungan sekolah terkait pembelajaran atau perilaku mereka. Di tahun 1907, Whitmer menekankan bahwa psikologi klinis dapat diterapkan pada siapapun dan dalam situasi apapun. Whitmer juga membuat jurnal ilmiah pertama di bidangnya yang disebut The Psychological Clinic pada tahun 1907. Artikel ini memuat publikasi pertama tentang istilah psikologi klinis, serta definisi dan penjelasan tentang perlunya keberadaan dan pertumbuhannya. Jadi, pada akhir tahun 1800-an, karya-karya tokoh ini menentukan kelahiran psikologi klinis ke dunia ilmiah. Mengkategorikan penyakit mental telah menjadi isu sentral dalam psikologi klinis bahkan jauh sebelum Whitmer terlibat. Pada tahun 1800-an di Eropa, sistem pelabelan untuk penyakit mental mulai terbentuk dan dibagi menjadi dua, neurosis dan psikosis. Individu neurotik dianggap menderita beberapa gejala kejiwaan seperti anxiety dan depresi. Namun mereka tetap sepenuhnya sadar akan realitas. Sebaliknya, individu psikotik menunjukkan keterpisahan dirinya dari kenyataan dalam bentuk halusinasi, delusi, atau pemikiran tak terstruktur. Tokoh selanjutnya adalah Emil Kraepelin. Ia menawarkan sistem dua kategori penyakit mental yang berbeda, yaitu kelainan eksogen dan endogen. Ia menyatakan bahwa kelainan eksogen adalah jenis yang jauh lebih dapat diobati. Ia juga menjadi presiden dalam penciptaan istilah diagnostik yang akhirnya mengarah pada DSM. Di Amerika Serikat, alasan awal untuk mengategorikan gangguan mental adalah untuk mengumpulkan statistik populasi. Pada tahun 1840, Biro Sensus AS memasukkan satu kategori kebodohan atau kegilaan untuk tujuan ini. DSM asli diterbitkan pada tahun 1952 mewakili upaya yang lebih canggih untuk mendefinisikan dan mengatur diagnosis mental. DSM-2 menyusul pada tahun 1968 dan DSM-3 pada tahun 1980. DSM-3 ini menunjukkan cara berpikir yang benar-benar baru tentang gangguan mental. Telah dilakukan beberapa kali revisi dari DSM-3R, DSM-4 hingga DSM-5TR yang menjadi acuan hingga hari ini. Diterbitkan pada Mei 2013 setelah banyak antisipasi dan kontroversi. Revisi DSM menjadi bab penting dari sejarah panjang pelabelan diagnostik yang menjadi ciri psikologi klinis. Selanjutnya, Assessment of Intelligence. Munculnya bidang psikologi klinis sekitar pergantian abad ke-20 bertepatan dengan perselisihan di antara para pionir psikologi tentang hakikat kecerdasan, yaitu Edward Lee Thorndike dan Charles Spearman. Edward Lee Thorndike termasuk di antara mereka yang mempromosikan gagasan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang terpisah dan independen, sedangkan Charles Spearman memimpin sekelompok ahli teori yang berpendapat tentang keberadaan G, yaitu sebuah pemikiran kecerdasan umum yang tumpang tindih dengan banyak kemampuan tertentu. Hasil dari perselisihan ini mempengaruhi bagaimana psikolog klinis menilai kemampuan intelektual, psikoterapi, dan mencirikan psikologi klinis sebagai sebuah profesi pada tahun-tahun awal profesinya. Alfred Binet bersama Theodore Simon menciptakan skala Binet-Simon pertama pada tahun 1905. Tes ini menghasilkan satu skor keseluruhan yang mendukung konsep G. Ini adalah penelitian pertama yang memasukkan perbandingan usia mental dengan usia kronologis sebagai ukuran kecerdasan, dan jika dinyatakan sebagai soal pembagian, akan menghasilkan intelligence quotient atau IQ. Tes Binet semakin populer dan akhirnya direvisi oleh Louis Terman pada tahun 1937. Revisi Terman disebut Stanford Binet Intelligence Scales. Pada tahun 1939, David Wechsler memenuhi kebutuhan akan tes kecerdasan yang dirancang khusus untuk orang dewasa dengan menerbitkan tes Wechsler-Bellevue miliknya. Buku ini dengan cepat menjadi populer di kalangan psikolog yang bekerja dengan orang dewasa, dan revisi terbarunya tetap populer hingga saat ini. Sejak diciptakan, skala kecerdasan orang dewasa Wechsler telah direvisi dan distandarisasi berulang kali. Pada tahun 1949, Wechsler merilis tes kecerdasan versi anak-anak, pesaing langsung Stanford Binet yang disebutnya Wechsler Intelligence Scale for Children.
Weeks membedakan dirinya dari Stanford Binet dengan memasukkan subtes tertentu serta skala verbal dan kinerja. Weeks telah direvisi dan distandarisasi ulang beberapa kali. Pada tahun 1967, Wechsler menambahkan tes kecerdasan yang dirancang untuk anak sangat kecil yang disebut Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, Next Assessment of Personality. Istilah tes mental pertama kali digunakan oleh James McIntyre pada tahun 1890 dalam artikel berjudul Mental Tests and Measurements. Pada saat itu, istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada tes kemampuan dasar seperti waktu reaksi, memori, dan sensasi atau persepsi. Namun, istilah ini kemudian mencakup pengukuran yang lebih luas, tidak hanya mencakup tes kecerdasan, tetapi juga tes karakteristik kepribadian. Pada tahun 1921, Hermann Rorschach menerbitkan sebuah tes yang mempunyai dampak signifikan selama bertahun-tahun yang akan datang. Rorschach, seorang psikiater asal Swiss, merilis 10 set of inkblot yang popularitasnya meningkat dengan cepat. Keberhasilan tes Rorschach diikuti oleh sejumlah teknik proyektif lainnya. Misalnya, Christina Morgan dan Henry Murray menerbitkan tes apersepsi tematik atau TAT pada tahun 1935. Selanjutnya muncullah tes Draw a Person, di mana psikolog menyimpulkan karakteristik kepribadian dari gambar figur manusia yang dibuat klien. Dan Incomplete Sentence Blank, karya Julian Rutter, di mana psikolog menilai kepribadian dengan memeriksa cara klien menyelesaikan kalimat. Tes kepribadian objektif muncul segera setelah proyektif, menawarkan metode penilaian kepribadian yang sangat berbeda dan lebih masuk akal secara ilmiah. Pada tahun 1989, Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 dirilis dengan memasukkan kelompok minoritas dan individu dari berbagai daerah di tanah air ke dalam sampel standarisasi. Semua versi MMPI telah menampilkan ciri-ciri tes kepribadian objektif yang berkualitas tinggi, administrasi dan penilaian yang mudah, keandalan dan validitas yang dapat dibuktikan, dan utilitas klinis. Pada tahun 1930, lebih dari seperempat abad setelah Whitmer mendirikan bidang ini, hampir semua psikolog klinis bekerja di bidang akademis. Dan baru pada tahun 1940-an atau 1950-an, psikoterapi memainkan peran penting dalam sejarah psikologi klinis. Dalam faktanya, pada paruh pertama tahun 1900-an, tes psikologi merupakan wilayah yang tidak asing bagi psikolog klinis. Seiring berjalannya waktu, penantang pendekatan psikodinamika bermunculan, misalnya behaviorisme. Revolusi terapi keluarga berakar pada tahun 1950-an dan terapi humanistik berkembang pada tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1970-an, pemahaman tentang individu dengan gangguan jiwa. Baru-baru ini, minat terhadap terapi kognitif dengan penekanannya pada pemikiran logis sebagai dasar dari kesehatan psikologis telah meningkat dan menjadi yang paling populer di kalangan psikolog klinis. Namun, fitur yang paling mencolok adalah berbagai macam terapi. Contohnya buku teks untuk psikoterapi memiliki banyak bab tentang pendekatan yang berbeda. Setiap bab mewakili spektrum penuh variasi yang lebih spesifik. Pada tahun 1917, Asosiasi Psikolog Klinis Amerika didirikan. Kemudian pada tahun 1921, Psychological Corporation didirikan yang menandakan bisnis besar yang akan menjadi tes psikologi, pengukuran kecerdasan, dan kepribadian. Pada tahun 1940-an, pendidikan dan pelatihan dalam psikologi klinis menjadi lebih luas. American Psychological Association mulai mengakreditasi program pasca sarjana. Rumah sakit urusan veteran juga mendanai pelatihan pasca sarjana dan magang. Dan pada tahun 1949, konferensi Boulder yang bersejarah terjadi, di mana para direktur pelatihan dari seluruh negeri sepakat bahwa praktik dan penelitian merupakan aspek penting dari pelatihan psikologi klinis PhD. Tahun 1950-an menghasilkan lebih banyak bukti bahwa psikologi klinis adalah profesi yang sedang berkembang. American Psychological Association juga menerbitkan edisi pertama kode etika pada tahun 1953 dengan diskusi yang signifikan tentang kegiatan klinis yang mencerminkan tingkat pembentukan profesional yang baru untuk psikologi klinis. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, profesi psikologi klinis berhasil merekrut lebih banyak perempuan dan kaum minoritas ke dalam bidang ini. Banyak asuransi-asuransi mulai mengesahkan pembayaran untuk layanan psikolog klinis, seperti halnya untuk layanan dari banyak spesialis medis. Pada tahun 1980-an, psikolog klinis semakin dihormati oleh kalangan medis karena mereka mendapatkan hak istimewa untuk menerima pasien di rumah sakit dan hak istimewa pembayaran Medicare. Para calon psikolog klinis saat ini memiliki lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Berbagai spesialisasi termasuk psikologi forensik dan psikologi kesehatan berkembang pesat.
Dukungan empiris untuk teknik klinis, hak istimewa resep, dan teknologi baru adalah beberapa perkembangan profesional utama lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.